Pasca gempa yang melanda Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, warga yang terdampak masih enggan kembali ke rumah dan bertahan di tenda penampungan. Warga memilih bertahan di tenda yang dibangun swadaya. Warga terdampak membutuhkan bantuan makanan, selimut, pakaian, dan obat-obatan. Lokasi Jalan Rocibal hancur tahu. Semoga pemerintah memperhatikan nasib kami sehingga kami boleh makan, minum dengan tenang. Di RSUD Ben Boy, Ruteng, Kabupaten Manggarai, sejumlah pasien menjalani perawatan di tenda-tenda darurat di luar gedung rumah sakit. Kondisi ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap gempa susulan. Pemerintah berencana menyiapkan rumah sakit lapangan di Stadion Golodukal Manggarai untuk menambah kapasitas pelayanan kesehatan dan mengurangi beban RSUD Ruteng. Allahu Akbar. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bilang penyisiran masih dilakukan tim gabungan di lokasi terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Pratikno juga menekankan upaya percepatan pemulihan pasca bencana di Nusa Tenggara Timur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di lapangan dan membahas tentang bagaimana percepatan recovery di Manggarai ini. Sementara teman-teman menteri yang lain itu di daerah-daerah yang lain. Kita juga menyisir lagi, terus mempercepat dan juga DPR memberikan komitmen dukungan. Bisa dilihat langsung kondisinya seperti ini. Menembus medan terisolir akibat gempa di Flores NTT masih jadi tantangan untuk memberikan bantuan bagi warga terdampak. Ini yang dilakukan Bupati Sika dan sejumlah relawan menuju Desa Nitunglea, Pulau Palue, Kabupaten Sika. Akses jalan putus akibat longsor dan pohon tumbang. Upaya menembus daerah terisolir juga dilakukan oleh TNI Angkatan Darat bersama unsur terkait yang membuka akses jalur Trans Flores menghubungkan Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagikeo NTT. Meski akses telah terbuka, pengguna jalan diimbau waspada, mengingat kondisi sejumlah titik masih rawan longsor susulan, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Manusia, Agus Harimurti Yudhoyono bilang, fokus pemerintah dalam penanggulangan bencana di Flores adalah membantu evakuasi dan memastikan tidak ada daerah yang terisolir, sehingga bantuan bisa tersalurkan seperti air dan listrik. Memprioritaskan yang pertama membantu evakuasi. Kita berduka tentunya kehilangan saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Dan tentunya yang kedua adalah bagaimana memastikan konektivitas bisa terhubung karena tidak boleh ada daerah yang terisolir akibat gempa atau longsor. Dan yang ketiga tentunya fasilitas pendukung infrastruktur dasar, air, listrik, dan lain sebagainya juga harus dipastikan bisa segera kembali normal karena ini sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari hingga 28 Agustus mendatang. Pemerintah memprioritaskan penyediaan tenda darurat, dapur umum, dan layanan medis di luar ruangan bagi seluruh warga terdampak gempa. Tim Liputan, Kompas TV.